Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023. Teman-teman sekalian, hari yang ditunggu-tunggu sekarang telah tiba. Hari ini, tadi siang, sudah diumumkan hasil SNBT ya, tahun 2023, jalur tes yang ditunggu-tunggu sejak sebulan yang lalu dan pihak SNPMB telah merilis data-data hasil SNBT tahun 2023 yang akan kita kupas bersama-sama. Baik, akan saya mulai. Ini adalah berbasis konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT tahun 2023, Selasa 20 Juni 2023. Data pertama yang bisa saya bagi adalah bahwasanya tahun ini ya, ini adalah pendaftar SBMPTN 2022 dan SNBT 2023. Yang warna biru ini tahun kemarin, yang warna oranye ini tahun ini, ada jumlah peserta itu ada kenaikan sebesar 0,4% atau 3.000 peserta yang dibandingkan tahun lalu. Kemudian kalau dilihat dari jumlah daya tampung, tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sekitar 23,8%. Tahun lalu itu hanya 209.811, tahun ini 259.635. Jadi ada kursi baru itu sejumlah 49.824 atau 23,8%. Dibandingkan kalau dari sisi apa itu kampus atau politeknik ini ada peningkatan, universitas atau institutnya tambah menjadi 75, politekniknya 43, PTKIN 18, totalnya 136. Kalau tahun lalu totalnya 124. Ini berdasar pendaftar tahun ini dibanding tahun lalu. Data berikutnya adalah pendaftar UTBK SBMPTN 2022 dan UTBK SNBT 2023 menurut kehadiran. Jadi tahun lalu yang hadir itu 92,8%, tahun ini yang hadir 95,8%. Jadi ada kenaikan jumlah kehadiran. Yang tidak hadir otomatis tahun lalu lebih tinggi ya 7,2%, tahun ini hanya 4,2%. Data berikutnya adalah pendaftar dilihat dari KIP kuliah. Ada penurunan tahun ini, tahun lalu itu 5.545.488, tahun ini hanya 542, ada penurunan sekitar 0,46%. Oh sorry, yang reguler itu turun, yang KIP naik. Yang reguler turun 0,46%, yang KIP itu naiknya 2,3%. Tahun lalu yang mendaftar melalui jalur KIP itu 255.364. Tahun ini yang mendaftar dari KIP itu 260.909. Jadi ada 2,13% pendaftar dari KIP. Jadi kalau tahun lalu pendaftar KIP itu 31,89%, tahun ini 32,46%. Dilihat dari pendaftar menurut jenis sekolah dibandingkan tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu SMA-nya itu warna birunya itu 579.373. Tahun ini 567 turun ya, yang dari SMA itu turun, yang MA naik 94,903, SMK juga naik 135.486, yang PKBM itu naik. Total pendaftar tahun lalu 808.552, tahun ini 803.852. Jadi ada kenaikan sekitar 3.000. Kemudian dilihat dari pilihan prodi di SNBT tahun ini, pilihan satu yaitu yang milih di pilihan satu tahun ini 803.852 peserta, yang memilih di pilihan kedua itu 791.392, total 803.852. Dilihat dari sini berarti tidak semua anak itu mengisi di pilihan kedua. Ini kan selisih ya, banyakan yang di pilihan satu. Jadi ada banyak anak itu yang hanya milih pilihan satu saja, dia tidak mengisi pilihan kedua. Berikutnya adalah statistik nilai UTBK tahun ini ya 2023 SNBT. Karena ada dua jenis tes ya, tes potensi skolastik dan literasi. TPS-nya ini kelihatan untuk kemampuan penalaran umum itu minimum 200, maksimum 905,66. Wow, luar biasa ya. Kemudian PPU-nya minimum 200, maksimum 870,73. Kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis minimal 200, maksimum 924,3. Kemudian yang PK kuantitatif itu minimum 24908, maksimum 1000 nilai sempurna ya. Ada yang dapat nilai 1000 ternyata di
pengetahuan kuantitatif karena memang ini adalah berdasarkan hitungan angka-angka, jadi jawabannya lebih pasti. Untuk yang literasi bahasa Inggris minimum 250, maksimumnya 880,8. Yang literasi bahasa Indonesia minimumnya 200, maksimumnya 856,73, dan penalaran matematika minimum 269,35 dan maksimumnya 1000. Luar biasa ini ya. Jadi memang penerapan matematika dan PK itu angkanya lebih pasti ya. Jadi jawabannya bisa benar, salahnya itu kelihatan, sehingga ada anak yang mendapat poin 1000 di penerapan matematika dan pengetahuan kuantitatif. Kemudian dilihat dari persentase daya tampung diterima SNBT 2023 menurut program akademik dan vokasi ya. Daya tampung keseluruhan itu 259.635, yang S1 208,582, yang vokasi ya D3 D4 itu 51.053. Pendaftar diterima untuk keseluruhan itu 223,217. Sekitar 85,97%. Ini termasuk persentase yang rendah ya, karena harusnya ini 100% itu terserap. Jadi ada kursi-kursi yang memang tidak terpenuhi kuotanya. Dari total ini yang akademik S1-nya itu 185.467 atau 88,92%, yang D3 atau vokasi 37.750 atau 73,90%. Ini menandakan tidak semua prodi itu ada pemilihnya. Jadi kenapa ini tidak 100% tingkat keterisian? Karena ada prodi yang mungkin misalnya kuotanya 25 tapi yang daftar hanya 20. Sehingga ada 5 kursi tersisa, dan itu ada di beberapa prodi, sehingga di total itu sekitar ini kan 86, berarti sekitar ada 14% itu tidak terisi. Ini kalau dilihat dari keketatan menurut status KIP kuliah. Jadi KIP kuliah, pendaftar terima KIP kuliah tahun ini keseluruhan yang diterima kan Raporos 3852, yang S1 768,92. Kemudian pendaftar diterima KIP kuliah itu 80.896, 10%-nya itu dari jalur KIP kuliah. Yang S1 itu 65,423, sekitar 8,51. Yang D3 D4 15.473 atau 12,89%. Ini ditinjau dari KIP kuliah atau pendaftar dari jalur KIP kuliah yang diterima 10,06%. Kemudian data pendaftar difabel, ada jumlah pendaftarnya tunanetra 59, tunadarsa 616, total 675. Yang diterima 149 atau 22,07%. Dari tunanetra 30,51%, tunadarsanya 21,27%. Nah, sekarang ini adalah data yang sangat penting ya, 20 PTN dengan pendaftar terbanyak keseluruhan. Jadi ini kan sudah fix datanya, dari yang tes itu ketahuan yang daftar di kampus A, B, C, D itu paling banyak mana. Saya buka dari nomor 20, pertama adalah Universitas Riau. Yang Universitas Riau yang mendaftar itu 29,769. Kemudian Universitas Negeri Padang 30.995, Universitas Andalas 31.579, UPN Jakarta 32.858, Universitas Sriwijaya 33.128, Universitas Airlangga UNER ya Surabaya 34.159, Universitas Negeri Semarang UNES 34.204, Unsud 35.590, UNY 37.566, Unhas 39.005. Urutan 11 sampai 20. Siapakah urutan di nomor apa itu 10 sampai 1? Nomor 10 ada UNESA. Ini pendaftarnya 40.920. Kemudian USU Sumatera Utara 41.701. Nomor 8 UNJ 43.388. Nomor 7 ada UNPAD 50.909. Wow, tembus 50.000 ya, istimewa ini UNPAD. Nomor 6 ada UPI 52.806. Kemudian nomor 5 ada Undip 54.018. Luar biasa Undip ini. UNS Kota Solo 58.695. UI 59.177. UGM 59.412, dan terakhir Universitas Brawijaya tembus pendaftarannya di angka 62.327. Luar biasa, ini 20 PTN dengan pendaftar terbanyak. Kalau dibagi 20 PTN dan pendaftar terbanyak itu ditinjau dari S1 dan apa itu vokasinya. Yang ini S1 ya,
tetap hampir sama urutannya ya, hanya bergeser 1, 2, 3. Terbanyak tetap UB 61.017, nomor 20-nya adalah Universitas Lampung 27.910. Ini UB, UI, UGM, UPI, UNS, Unpad, Undip hampir mirip. Dilihat dari yang pendaftar terbanyak untuk jalur vokasi, ini Politeknik Negeri Bandung 10.000 dan seterusnya ya. Ini Poltek-Poltek. Terakhir nomor 20 adalah Politeknik Negeri Pontianak 2.683, ditinjau dari pendaftar terbanyak. Sekarang 20 PTN penerima pendaftar terbanyak secara keseluruhannya. Saya buka dari nomor yang 20. Ya, Universitas Sumatera Utara menerima 3.388. Jadi kalau tadi itu jumlah pendaftar, ini jumlah yang diterima. Universitas Lambung Mangkurat 3.390. Kemudian Universitas Nusa Cendana 3.398, Universitas Negeri Malang 3.466, Universitas Negeri Semarang 3.486, Universitas Tanjung Pura 3.523, Universitas Syah Kuala 3.576, Universitas 11 Maret 3.649, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 3.706, Universitas Jambi 3.846. Ini urutan nomor 11 sampai 20 yang diterima terbanyak. Nomor 10 Universitas Negeri Medan 4.267, Universitas Jember 4.279, Unsri 4.316, Universitas Negeri Padang 4.416, Universitas Negeri Makassar 4.547, Universitas Pendidikan Indonesia 5.094, Universitas Lampung 5.348, Universitas Hasanuddin 5.408, Universitas Brawijaya 5.734 dan Universitas Negeri Surabaya 10.206. Luar biasa UNESA, kuotanya tahun ini sangat besar sekali, 10.206 mahasiswa diterima di jalur SNBT tahun 2023. Berikut ini kalau dibagi berdasarkan akademik atau S1 dan vokasinya ya, urutannya tidak jauh berbeda. UNESA tetap nomor 1, 9.000 sekian. Terakhir Universitas Trunojoyo Madura 3.156. Ada UNESA, UNHAS, UB, UPI, Unila, Negeri Makassar, Negeri Medan, Sriwijaya, Jember, Negeri Padang, Jambi, dan seterusnya. Yang Politeknik juga ini ada Politeknik Negeri Malang 1178, Politeknik dan seterusnya. Terakhir Politeknik Negeri Batam 702. Berikutnya 20 prodi terketat ya, yang paling ketat dibandingkan antara jumlah pendaftar dengan kursi yang disediakan. Yang pertama Ilkom UNJ 0,85%, luar biasa. Kemudian Teknologi Informasi UNY 1,14. Keketatannya ya, semakin kecil angkanya berarti semakin ketat, semakin sulit untuk ditembus ya. Kriminologi UI 1,19. Kemudian Pendidikan Teknik Informatika UNY 1,35, Bisnis Digital UNS 1,38, Sistem dan Teknologi Informasi UNJ 1,39, Teknik Pertambangan UNP 1,43, Kedokteran UGM 1,3, Teknologi Informasi UGM 1,4, Kedokteran Gigi Undip 1,45%. Kemudian 11-nya Ilkom UGM 1,48, Ilkom UNY 1,9, HI UI 1,52, Teknik Sipil UNY 1,62, Ilkom UPI 1,63, Gizi USU 1,64, Ilkom UNP 1,66, Farmasi Syah Kuala 1,67, HI UGM 1,69 dan Ilkom Unpad 1,74. Ini prodi-prodi yang paling ketat ya. SNBT 2023. Ini kalau dilihat dari apa itu vokasinya, itu persebaran seperti ini ya. Kemudian daftar vokasi sama urutan berikutnya. Nah, ini 20 prodi terbanyak yang paling diminati ya, jumlah peminat. Nomor 1 FK Unpad yang daftar itu 3.856. Kemudian stay
ITB 3848, Psikologi UGM 3837, FKUI 3827, FKUGM 3,3766, Ilkom UPN Jakarta 3728, FK Unhas 3681, Psikologi Undip 3617, FK UNS 3551, Psikologi UNJ 3533. Berikutnya Psikologi UI 3490, Hukum UI 3478, FK UNER 3424, Hukum Unpad 3406, FK Brawijaya 3305, Hukum Undip 3285, Psikologi UB 3248, Psikologi UNS 3208, Psikologi UPI 3192, dan Ilkom UNJ 3176. Ini prodi yang paling banyak diminati. Kemudian ini kalau dilihat dari D4, minatnya juga tersebar di perguruan tinggi, ada IPB, UNS, dan seterusnya. Ini penerima KIP terbanyak ditinjau dari yang D3, D4. Kemudian lainnya rata skor UTBK tertinggi itu ada di PTN mana? Nomor 20 di Udayana, raratanya itu 583. Kemudian UNES 585. Kemudian Universitas Islam Negeri Jakarta 587. Universitas Negeri Jakarta 587. UPN Jatim 590. USU 590. Unsud 606. UNY 607. UPN Jogja 615. Brawijaya 622. Urutan 11 sampai 20. Siapakah di 10 terbesar rata UTBK tertinggi? UPN Jakarta 622, UNS Solo 624, IPB 630, Unpad 632, Undip 639, UNER 648, luar biasa, ITS Surabaya 656, UGM 681, UI 684, dan terakhir ITB 694. Ini adalah rata semua peserta yang diterima di kampus ini. Itu skor ratanya adalah yang ada di layar ini. Nah, ini 20 pendaftar diterima dengan nilai UTBK tertinggi. Kira-kira ada di perguruan tinggi mana, prodi apa, berapa skornya? Nomor 10 ada di UNER, Statistika, nilainya 803. Kemudian di UGM, Teknik Sipil, 804. Di ITS, Teknik Informatika, 804. Di ITB, STI, 805. Di UI, FK, 807. Di UPN Jakarta, FK, 811. Di ITB, STI, 816. Di UI, Ilmu Komputer, 816. Di UGM kedokteran 827, dan terakhir di ITS Teknik Informatika 8. Jadi anak skor tertinggi tahun ini itu kuliah di atau diterima di Teknik Informatika ITS. Nomor 20 di ITB ada MIPA 798, kemudian di UI ada FK, di UGM FK juga, di UI ada Aktuaria, di ITB di SAPPK, di UGM ada Farmasi, di ITB ada STI, di UI ada Teknik Mesin, di Unpad ada kedokteran, dan nomor 11 di Undip ada kedokteran juga. Ini adalah skor-skor tertinggi itu ada di prodi dan kampus mana saja. Ini ada di 20 kampus dan 20 prodi yang tersebar secara merata. Nah, ini ada urutan provinsi, tertinggi ada keketatan itu di sini ada Jatim yang paling banyak, Jatim diterima 35.000, Jawa Barat 24.000, dan seterusnya. Baik, mungkin ini data-data yang bisa saya sampaikan. Selamat bagi yang diterima, tetap berjuang untuk yang belum beruntung. Sampai ketemu di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.